Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Tarisa Suci Ramayanti, NPM 5021180, kelas 4E, Prodi PGSD dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, MPD. Oke, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang dasar pertimbangan dan rasiologi perkembangan kurikulum 13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Oke, selamat menyaksikan. Pengertian kurikulum 13. Pembangunan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi peningkatan capaian pendidikan disampaikan kurikulum. Terdapat sejumlah faktor, diantaranya lama siswa bersekolah, lama siswa tinggal di sekolah, pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Kurikulum 13 merupakan sebuah kurikulum yang terregistrasi, yaitu sebuah kurikulum yang mengintegrasi skill SMART sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberi pengetahuan yang bermakna dan luas pengetahuan. Kurikulum 13 telah berkembang sejak dengan perkembangan teori dari praktek pendidikan seperti yang disampaikan oleh Mulyana sebagai berikut. Kurikulum sebagai suatu subjek kegiatan pembelajaran yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajaran, kegiatan belajar mengajar, jadwal dari evaluasi pembelajaran. Kurikulum 13 sebagai suatu sistem dari sekolah, pendidikan, bahkan masyarakat. Kurikulum sebagai suatu bidang studi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum tersebut. Kurikulum 2013 menghadirkan pembelajaran yang mengacu pada 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menganut pendengar dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindah secara utuh dari guru kepada siswa, melainkan membutuhkan proses pembelajaran secara langsung. Ilmu untuk menyampaikan informasi sehingga dapat memberi makna dan menggunakan pengetahuannya. B. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ untuk menjenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan menyederhanakan kompetensi dasar. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh suatu pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fasilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Penerapan kurikulum darurat ini berlaku hingga akhir tahun 2020-2021. Ini berarti bahwa kondisi khusus akan tetap berlaku setelah kedaluarsa, bahwa jika kurikulum darurat dapat, satuan pendidikan tidak harus mengikuti kurikulum itu. Dampak yang diharapkan dari penerapan kurikulum darurat ada 3, yaitu tersedianya referensi kurikulum sederhana untuk guru, berkurangnya beban mengajar guru, orang tua dapat lebih mudah dalam memberi pendamping terhadap anaknya saat belajar di rumah. C. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intelektual yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep-konsep dan mengetahukan kompetensi. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memiliki berbagai perangkat agar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial sehingga memberikan
lulusan bagi guru yang mengajar sesuai dengan kebutuhan dan peminatnya. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intelektual yang beragam. Inti dari kurikulum merdeka ini adalah merdeka belajar. Hal ini dikonsepkan agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian, anak juga tidak bisa dipaksa mempelajari suatu hal yang tidak disukai hingga akan memberi otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, dan kesejahteraan. Tujuan kurikulum merdeka. Ada beberapa tujuan kurikulum merdeka yang penting diketahui para pengajar maupun guru. Antara lain, 1. Menciptakan pendidikan yang menyenangkan mengajar. 2. Bertinggal pembelajarannya yang nyaman. 3. Mengembangkan potensi peserta didik. Oke teman-teman, inilah materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun pengucapannya salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.